guys, kita mulai kembali dengan pelajaran kita matematika terkait induksi matematika. Ini pelajaran untuk kelas 11 ya. Kita akan belajar tentang perancangan formula, prinsip induksi dan penerapannya. Sebelum kita mulai, saya berdoa keselamatan dunia akhirat untuk yang mensubscribe dan memijit loncengnya. Oke, terima kasih. Ya, kita mulai saja dengan perancangan formula. Yuk, kita jumlahkan deret bilangan berikut. Saya punya bilangan asli dari 1 sampai 20. Kita tambahkan semuanya tapi tanpa rumus. Caranya, yuk, ujung dengan ujung. 1 ditambah 20, simpan di situ. 2 dengan 19, simpan di situ. Kemudian 3 dan 18, simpan di situ. Kemudian 4 dan 17 kita jumlahkan dan simpan di sebelah situ. Kemudian 5 dan 16 kita jumlahkan juga, simpan di situ. Kemudian 6 dan 15 jumlahkan juga, ya, nggak bosan-bosan. Kita jumlahkan lagi 7 dan 14, simpan di situ. Selanjutnya 8 dan 13 juga kita jumlahkan, simpan di situ. Kemudian 9 dan 12 juga demikian, kita jumlahkan, simpan di situ. Dan terakhir 10 ditambah 11, kemudian kita simpan di situ. Jika kita jumlahkan seluruhnya, lucunya adalah hasilnya sama, 21, 21, 21, 5 tambah 16, 21, dan selanjutnya. Sampai ujungnya 10 tambah 11, 21. Nah, coba kita cek ada berapa suku di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kalau kita jumlahkan, taruh kata kita kasih nama S. S itu sama dengan, coba lihat sukunya ada berapa, ada 10, simpan 10 di situ. Kemudian suku yang samanya itu adalah angka 21, simpan di situ. Kita kalikan 10 kali 21, hasilnya adalah 210. Oke, kita lanjut dengan contoh yang lain lah ya. Coba, masih perancangan formula. Yuk, kita jumlahkan deret berikut. Saya punya 1 sampai 50. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai 50. Nah, berikutnya kita balik aja penulisannya. 50 tambah 49 tambah 48 terus sampai 1. Ya, kemudian kita jumlahkan semuanya. S tambah S jadi 2S. 1 tambah 50 jadi 51. 2 tambah 49 jadi 51. Dan seterusnya sampai ke ujung. Sehingga kita punya angka yang sama, jumlahnya ternyata 51. Kita cek ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya titik, 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 44, 45, 46, 47, 48, 49, dan 50. Oh, berarti kita bisa jumlahkan. S tambah S menjadi 2S, simpan 2S-nya di situ. Kemudian ada berapa jumlah sukunya? Oh, ternyata ada 50, simpan angka 50 di situ. Suku yang samanya ternyata kita dapati 51, simpan juga di situ. Kemudian kita bagi 2, maka S sama dengan 25 dikalikan 51, hasilnya adalah 1275. Oke, next kita lanjut dengan permasalahan berikutnya. Masih perancangan formula, ya, kita jumlahkan deret berikut. Nah, ya sekarang makin banyak, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 terus sampai N. Ya, kita balik aja sekarang penulisannya. S sama dengan N tambah N min 1 tambah N min 2 terus sampai yang paling kecil 1. Kita jumlahkan semuanya, maka S tambah S menjadi 2S, 1 tambah N menjadi N plus 1, 2 tambah N min 1 jadi N plus 1, 3 ditambah N min 2 jadi N plus 1, 4 tambah N min 3, aduh capek, pokoknya terus aja lah ya, titik, titik, titik. N min 4 tambah 5 jadi N plus 1 juga, terus sampai ujungnya kita punya N plus 1, hasilnya N plus 1 toh. Nah sekarang, suku itu ada berapa? Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, titik, titik, titik. Ujungnya pasti N min 4, N min 3, N min 2, N min 1, dan N. Oh, ada N buah suku. Maka kalau kita jumlahkan S tambah S jadi 2S, simpan 2S-nya di situ. Kemudian, ada N buah suku, simpan N-nya di situ. Kemudian kita kalikan dengan suku yang samanya dah N plus 1, simpan N plus 1-nya di situ. Maka kita punya S itu adalah N per 2 dikalikan N plus 1. Rumus ini akan kita pakai pada permasalahan selanjutnya ya. Oke, andaikan kita punya penjumlahan barisan seperti berikut. 3 tambah 6 tambah 9, pokoknya terus sampai 300 itu kelipatan 3 semuanya. Maka kalau kelipatan 3, 3-nya kita ambil keluar, kemudian kita kurungin. Oh, ternyata di dalam kurung ada 1, 2, 3 sampai 100. Kita gunakan rumus N plus 2 dikalikan N plus 1. Karena
kelipatan 3, maka simpan angka 3 di situ. Kemudian selanjutnya, kita hitung di dalam kurung ada berapa suku. Yuk kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus titik sampai 96, 97, 98, 99, 100. Ada 100 suku di dalam kurung, maka semua n-nya diganti dengan angka 100. Sehingga kita punya 3S sama dengan 150 dikalikan 101. Hasilnya S itu sama dengan 5050. Oke, kita lanjut dengan prinsip induksi matematik. Misalkan PN sebuah pernyataan dengan N bilangan asli, maka PN dianggap benar jika P1 itu benar. Dan jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Contoh, ya. Kita akan buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai 2N min 1 hasilnya N kuadrat, N bilangan asli. Kita periksa dengan P dimasukin 1. Masukkan satunya ke dalam N kuadrat, 1 kuadrat itu sama dengan 1. Ternyata sama dengan suku yang pertama. Oh, berarti benar. P1 benar. Kita periksa dengan yang kedua. Andaikan PK yaitu 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Tinggal N-nya diganti dengan K. Itu benar. Maka sekarang kita ganti N-nya dengan K plus 1. 1 tambah 3 tambah 5 terus sampai 2K plus 1 dikurangi 1. Ya, dimana N-nya diganti dengan K plus 1. Kita hitung, kita otak-atik. Kita punya 1 tambah 3 tambah 5 terus sampai ujungnya 2K plus 2 min 1. Atau kita sederhanakan karena yang di warna hijau itu sama dengan K kuadrat. Kita ganti dengan K kuadrat. Kemudian 2K ditambah 2 min 1 itu hasilnya 2K plus 1. K kuadrat ditambah 2K plus 1 kita tuliskan dalam bentuk K plus 1 kuadrat. Dan ternyata benar. Di dalam kurung K plus 1, maka di luarnya pun K plus 1 itu yang mengganti N di atas atau K di atas, ya. Benar. Oke, next. Kita lanjut dengan contoh lainnya. Contoh yang kedua. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3, 2 tambah 4 terus. Hasilnya 2 pangkat N min 1. Kita periksa dengan memasukkan 1 ke dalam P, maka 2 pangkat 1 dikurang 1, hasilnya 1. Oh, ternyata sama dengan suku yang pertama. Berarti P1 dianggap benar. Yang kedua, kita masukin ke dalam kurungnya K, maka ujungnya adalah 2 pangkat K min 1. Itu benar. Maka sekarang kita akan buktikan ganti N-nya dengan K plus 1. Ya, kita punya PK plus 1 sama dengan bla 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 sampai ujungnya 2 pangkat K plus 1 dikurang 1. Sehingga kita sederhanakan 2K plus 1 min 1 menjadi 2 pangkat K saja. Ya, karena satunya habis. Kita lanjut dengan PK plus 1 sama dengan 2 pangkat. Kita sederhanakan. Ya, karena yang dihijaukan itu adalah 2 pangkat K min 1. Kita simpan di situ. 2 pangkat K yang ujung kita simpan lagi di situ. 2 pangkat K dengan 2 pangkat K kita sandingkan sehingga kita bisa menjumlahkan keduanya menjadi 2 kali 2 pangkat K min 1. Pakai prinsip eksponen kita punya bahwa itu menjadi 2 pangkat K plus 1 dan ternyata benar. Yang di dalam kurung K plus 1 maka yang di atas pangkat pun menjadi K plus 1 itu yang mengganti K atau N. Ya, di atas. Berarti benar. Oke, next selanjutnya kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Saya punya 1 per 1 dikali 2 ditambah 1, 2 kali 3 dan seterusnya. Ya, hasilnya adalah N dibagi N plus 1. Kita periksa untuk P1. Masukin 1 ke dalam rumus, ke dalam N, sehingga kita punya 1 per 1 tambah 1 itu ternyata hasilnya 1 per 1 kali 2. Sama dengan suku pertama. Oke, benar berarti. Selanjutnya yang kedua, andaikan PK yaitu bla 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 sampai ujungnya 1 per K dikalikan K plus 1 hasilnya K dibagi K plus 1 itu benar. Tinggal N-nya diganti dengan K saja. Ya, andaikan itu benar, maka kita ganti N-nya dengan K plus 1 sehingga kita punya bentuk bla 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 ujungnya adalah 1 per K plus 1 dikalikan K plus 1 ditambah 1. N-nya diganti dengan K plus 1. Kita otak-atik dan kita sederhanakan bahwa kita tahu bagian yang dihijaukan, ya, kita blok hijau, itu bisa disederhanakan penulisannya. Ya, sehingga kita tuliskan PK plus 1 sama dengan K plus 1 ditambah 1 per K plus 1 ditambah K plus 2. Karena K plus 1 ditambah 1 disederhanakan jadi K plus 2. Kemudian selanjutnya kita tuliskan, samakan penyebutnya deh. Bagian atas kita kalikan K plus 2, bagian bawah kita kalikan K plus 2.
Ya, singkat cerita, kita punya hasil perkalian yang atas menjadi K kuadrat ditambah 2K plus 1 dibagi K plus 1 ditambah K plus 2. Yang atas kita faktorkan, kemudian kita dodet. Ya, K plus 1-nya kita dodet. Tersisa K plus 1 dibagi K plus 2. Hasilnya kita bisa utak-atik nulisnya K plus 1 dibagi K plus 1 ditambah 1. Dan benar. Kenapa? Karena di dalam kurung K plus 1, maka di sana pun kita punya komponen K plus 1 yang mengganti N. Yes, berarti benar. Next, kita lanjut dengan permasalahan berikutnya. Ya, makin seru saja. Ya, induksi matematik makin seru ya, karena ini ya lumayan lah ya. Kita ingin tunjukkan 11 pangkat N min 6 habis dibagi 5. Kita cek P-nya dimasukin 1, maka satunya dimasukkan ke dalam N, maka kita punya 11 pangkat 1 min 6, hasilnya 5. Dan 5 betul habis dibagi 5, toh? Benar, dia habis dibagi 5. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan, andaikan ketika N-nya diganti dengan K, jadi kita punya 11 pangkat K min 6 benar habis dibagi 5, maka kita akan buktikan PK plus 1 itu juga habis dibagi 5. Maka kita dapatkan 11 pangkat K plus 1 dikurang 6. Kita pakai teknik berhitung agar betul-betul dia habis dibagi 6 dengan cara memisalkan bahwa 11 pangkat K min 6 per 5 itu sama dengan A. Nanti kita lihat ya. Kemudian kita otak-atik menjadi 11 kali 11 pangkat K min 6. Ya, nah min 6 ternyata bisa kita otak-atik menjadi min 66 tambah 60. Boleh toh? Karena tujuannya agar 11 bisa ditarik keluar kurung. Kita punya 11 kali 11 pangkat K min 6 ditambah 60. Kemudian kita bagi PK plus 1 dengan 5. Maka kita punya 11 kali 11 pangkat K min 6 tambah 60 dibagi 5. Dan kita dapatkan bahwa kita ganti saja 11 pangkat K min 6 dibagi 5-nya dengan A. Jadi kita punya 11A ditambah 12. Oke? Karena 60 dibagi 5 kan sama dengan 12. Oh, ternyata memang habis dibagi 5. Jadi disimpulkan PK plus 1 itu ternyata benar habis dibagi 5. Good. Yuk kita lanjut ya dengan permasalahan selanjutnya. Ya. Ini sudah tingkatnya tingkat tinggi, ya. Kita akan membuktikan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, bla bla bla, ditambah N kuadrat lebih besar daripada N pangkat 3 per 3 untuk setiap N bilangan asli. Seperti biasa, cek P1, masukin satunya ke dalam N. Dan terbukti 1 kuadrat ternyata lebih besar daripada 1 pangkat 3 per 3, benar, ya. Nah, andaikan PK dengan cara N-nya diganti dengan K, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, bla 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 ditambah K kuadrat lebih besar K pangkat 3 per 3, itu benar. Maka PK plus 1 yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, bla bla bla, sampai K plus 1 kuadrat, ya, itu ternyata ya, bisa kita tuliskan lebih besar daripada K pangkat 3 per 3. Ya, sebagaimana yang di blok hijau itu, ya, dimana K plus 1 kuadratnya tetap kita tulis lagi. Ya, oke. Nah, kita otak-atik ya sehingga kita punya bentuk deret itu lebih besar daripada K pangkat 3 per 3 ditambah K kuadrat ditambah 2K plus 1, di mana itu penguraian dari K plus 1 kuadrat. Oke, kita semua kalikan dengan 3 sehingga bentuk deret itu lebih besar daripada K pangkat 3 ditambah 3 K kuadrat ditambah 6K plus 3 dibagi 3. Ya, dengan teknik ini kita ubah 6K menjadi 3K, K-nya menjadi 1, maka tandanya tetap akan lebih besar. Ya. Kenapa? Karena ternyata K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K bisa dituliskan menjadi 1 plus K plus 1 pangkat 3 per 3. Itu berarti benar. Ya, karena dalam kurungnya K plus 1 dan K plus 1 mengganti N. Oke, ya. Ya, itulah ya, sekarang kita akan latihan yuk. Latihan ada 10 soal. Silakan kamu coba. Tidak ada yang pintar tanpa berlatih. Ya, tapi jangan khawatir, ada pembahasannya di link berikut. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Selamat berlatih. Ciao.